kinerjanya tim relawan, tim Basarnas semua saya acungi jempol, Pak. Nggak ada yang mereka ekstra mati-matian untuk menyelamatkan korban-korban ini. Saudara, 38 orang diperkirakan masih tertimbun reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Kozini yang ambruk. Sebagian korban bisa menyampaikan tentang kondisi mereka kepada tim penyelamat gabungan. Meski demikian, saudara, lokasi para korban sulit untuk dijangkau. Selain berupaya untuk mengevakuasi para korban, Polda Jawa Timur juga menerjunkan tim DVI untuk membuka posko identifikasi korban ambruknya bangunan musola. Posko juga untuk menampung laporan warga yang merasa warga atau santri yang hilang. Pihak keluarga korban yang terjebak di antara puing-puing musola Ponpes Al-Kozini berharap putra atau putri mereka bisa segera diselamatkan, dan kini kita akan berbincang dengan salah satu keluarga korban, yakni dengan Bapak Sugianto, ayah dari Muhammad Abdurrahman Nafis. Selamat siang Pak Sugianto dengan Bella di studio. Selamat siang, Mbak Bella. Bapak, sebelumnya kami mewakili teman-teman Kompas TV turut prihatin dengan kejadian yang menimpa putra Anda. Terkait dengan informasi Bapak yang diterima oleh pihak keluarga, sejauh ini informasi pencarian yang tengah berlangsung seperti apa, Bapak? Ya, untuk pencarian sudah kita pasrahkan sepenuhnya ke tim relawan ataupun Barnas dan sebagainya, Pak. Cuma kita sebagai keluarga hanya berharap mudah-mudahan anak-anak kami bisa dikeluarkan dengan selamat, utuh apa adanya. Kalaupun itu, kalau memang tidak selamat, semua kita kembalikan kepada yang mempunyai alam semesta ini, termasuk setiap kita. Jadi mau gimana lagi kalau memang itu sudah ekstra kerja kerasnya tim SAR dan tim relawan lainnya juga ekstra, Mbak. Ya mau gimana lagi, kita harus pasrah dan berdoa, itu aja. Pak Sugianto, apakah Bapak dan keluarga juga sudah mendapatkan informasi terkait posisi anak Bapak ada di mana, Bapak? Kalau untuk posisi kita nggak bisa mendapatkan info yang jelas, Mbak. Cuma kan kita tahunya hanya dapat informasi ini kayak dari teman-temannya, itu ada di posisi sisi selatan barat, itu ada di posisi itu. Tapi entah anak saya ini masih hidup atau tidak selamat, ini kembali lagi ke ya Gusti Allah Ta'ala semua. Bapak, lalu Kalau kinerjanya tim relawan, tim Basarnas semua saya acungi jempol, Pak. Nggak ada yang mereka ekstra mati-matian untuk menyelamatkan korban-korban ini. Terima kasih banyak tim relawan semuanya tanpa terkecuali, Basarnas atau yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Mudah-mudahan kinerja Bapak semua bisa dibalas dengan rezeki yang melimpah dari Allah Ta'ala. Bapak, lalu awal mula keluarga mengetahui peristiwa ini tuh seperti apa, dan bagaimana awalnya memastikan kalau anak Bapak ada dalam musola tersebut? Kita diinfo sama ustadznya masing-masing, Mbak. Bahwasanya ada kejadian seperti ini, langsung kita tinjau ke lokasi pondok dan kita konfirmasi ke pengurus pondok pesantren, dan di situ kita cari anak ini yang diselamatkan kan langsung dilarikan ke gedung kampus 2. Nah, di kampus 2 ini kita cari anak kita, ternyata nggak ada. Nah, itulah kita dimintai data siapa saja yang nggak ketemu anaknya. Di situ baru bisa dipastikan bahwasanya anak saya memang ada di dalam runtuhan puing-puing bangunan musola tersebut.
kalau boleh diinformasikan kepada kami, Bapak, kapan Bapak terakhir berkomunikasi dengan anak Bapak dan ketika komunikasi terakhir tersebut apa saja yang dibicarakan? Kalau komunikasi terakhir ini Mbak, dia ini minta pulang sebetulnya hari Sabtu sore ini minta pulang katanya itu kepingin jalan-jalan sehari aja loh, terus sama mamanya ini nggak boleh libur maksudnya. Apa ya, karena di situ kan dia banyak ngadepi ujian di semester ini, katanya itu harus banyak belajar, makanya nggak boleh libur sama mamanya. Sabtu sebetulnya dia minta pulang sebetulnya, tapi nggak tahu kenapa, padahal ya nggak pernah sih dia minta pulang atau apa, itu nggak pernah, terkecuali ya libur itu baru minta pulang. Kalau komunikasi terakhir nggak ada firasat atau apapun yang disampaikan sama dia, ucapannya dia nggak ada firasat sama sekali sebetulnya dari keluarga. Lalu saat ini Bapak, baik Bapak, Ibu dan juga keluarga sambil tunggu-tunggunya menanti kabar terkait pencarian putra Anda, apa saja yang dilakukan Bapak? Ya kita hanya konfirmasi dan selalu mantau perkembangan pencarian aja sih Mbak. Untuk keluarga korban kan kita nggak boleh masuk ke TKP ngikut menyaksikan langsung, ini kan tidak diperbolehkan. Makanya kita mengharap di wali santri posko di kampus Dubai diharap berkumpul di aula kampus. Bapak, lalu bagaimana dengan kondisi ibu dari Abdurrahman Hafiz, istri Bapak saat ini seperti apa? Dan bagaimana juga mungkin kakak atau adiknya dari Abdurrahman Hafiz? Ada kampus aula jadi lantai 2. Satu banget. Seperti apa kondisi? Bapak, bagaimana sekarang dengan kondisi ibunya Abdurrahman Hafiz atau istri Bapak dan juga mungkin kakak dan adik dari Abdurrahman Hafiz terkait dengan menunggu kabar selanjutnya dari pencarian ini? Kita yang paling shock ini memang ibunya Mbak. Ibunya ini yang terutama paling shock. Kalau kakak-kakaknya ini ya sempat shock sih, cuma sudah bisa stabil lagi sih. Kalau mamanya ini yang belum bisa diajak komunikasi enak ataupun sehat atau apa, ini masih lemes terus. Soalnya kan nggak ada kepastian untuk info-info ini kan selalu berubah terus gitu. Tapi Bapak masih punya harapan anak Bapak ditemukan secara selamat ya Pak? Ya mudah-mudahan Mbak, mudah-mudahan kami minta bantuan doanya dari semua teman-teman, dari semua media, dari semua tim relawan, Basarnas. Kami minta bantuan doanya, mudah-mudahan bisa segera ditemukan dan diketemukan dengan kondisi selamat. Itu aja Mbak harapan dari kami. Bapak saat ini apakah masih bertahan sambil menunggu pencarian di lokasi atau mungkin akan pulang ke rumah dulu atau seperti apa Bapak? Kita gantian Mbak, kita gantian untuk jaga sih, kita gantian. Cuma saya yang nggak bisa pulang sama istri saya. Kalau adik-adiknya, kakaknya ini tak suruh gantian. Terus ada banyak kerabat-kerabat terdekat di sini, ikut jenguk di sini, ikut bantu jaga di sini juga. Masih banyak sih sebetulnya untuk support dari saudara-saudara, teman-teman terdekat di sini itu banyak berdatangan. Bapak, apakah memang ketika menanti di sana tentu juga ada banyak keluarga lainnya di sana yang juga menanti pencarian dari keluarga mereka? Apa saja yang dibutuhkan di sana, Bapak? Mungkin makanan atau tempat tidur atau seperti apa, Bapak? Kalau untuk
makanan dan tempat tidur semua luar biasa. Bantuan dari sisi manapun banyak banget Mbak, untuk makanan, minuman, terus roti atau kopi, minuman ringan, itu banyak sekali, luar biasa untuk masalah bidang makanan kalau terutama ini Pak, sangat luar biasa. Jadi nggak sampai kekurangan, kita nggak sampai kelaparan atau apa. Alhamdulillah banyak yang support. Baik Bapak, kami sangat berharap sekali, Kompas TV sangat berharap anak Bapak ditemukan dan juga 37 korban lainnya juga ditemukan dalam keadaan selamat. Kami berharap Bapak dan keluarga juga sehat, terutama untuk Ibu yang mungkin masih mengalami shock ya karena kejadian ini. Dan juga harap jaga kesehatan Bapak dan terima kasih atas waktunya di Kompas TV. Ya, terima kasih siang Mbak.